Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ibu-ibu sekalian, kalau ada yang di luar mau masuk ke sini juga boleh, silahkan. Ini masih ada tempat nih, silahkan, monggo masuk aja. Mejanya diminggirin aja, sampai sini boleh. Insya Allah saya nggak menggigit orang, monggo silahkan. Silahkan. Mau di samping saya juga boleh, silahkan. Di sini nih, sini boleh. Kalau yang sana jangan, ada bapak-bapak soalnya. Oh sini boleh, silahkan, fadol. Silahkan. Sini Bu, silahkan. Monggo. Sini silahkan. Boleh. Boleh, silahkan. Nah, silahkan. Duduk di sini. Monggo, silahkan. Mudah-mudahan semakin dekat saya, semakin nular berkahnya insya Allah. Monggo, silahkan. Fadol. Daripada di luar, ya. Oke. Nah, maju dikit Ibu. Sini nih, silahkan. Sini aja. Nah, monggo. Nah, silakan. Nggih, monggo. Mboten napa-napa. Nggih, monggo. Iya, alhamdulillah. Datang belakangan, duduk di depan kan? Alhamdulillah. Ya. Ya, silahkan atur. Kalau memang sudah nggak cukup, ya sudah di luar, berarti nasibnya di situ. Sudah? Baik, sudah nyaman duduknya? Nah, asal jangan tidur ya. Kalau ketiduran pun nggak apa-apa. Mendingan ketiduran di majelis daripada ketiduran di rumah. Karena ketiduran di majelis masih ada pahalanya, insya Allah. Tapi jangan tidur terus. Kalau tidur terus namanya cacingan. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazamma bitariqatihi wa tarasama khutahu wa jalal akidatan islamiyatan asasan fikratihi wa ahkama syar'iyatan mikyasani a'malih wa masdarani ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izinnya, atas rahmatnya, atas karunia-Nya kita semua bisa dikumpulkan pada hari ini. Allah berikan keluasan dan kelapangan dalam hati kita untuk bersempit-sempit di dalam majelis. Allah berikan kepada kita keluangan waktu di tengahnya kesempitan manusia-manusia untuk mengejar dunia. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan karunia-karunia-Nya. Allah tunaikan janjinya kepada kita bahwa dalam setiap majelis zikir, majelis yang di situ disebutkan nama Allah, maka Allah akan turunkan malaikat-malaikat berbaris-baris yang hanya sekali diturunkan ke dunia, lalu kemudian memenuhi sela-sela di antara duduk Anda, lalu kemudian Allah tumpuk-tumpukkan sampai dengan langit yang pertama. Allah kemudian perintahkan mereka untuk tetap di situ berjaga, menerima daripada setiap ibu-ibu dan bapak-bapak berupa doa-doa semuanya, dan kemudian menyampaikan kepada Allah tentang semua pinta, dan Allah akan kabulkan semuanya. Yang menginginkan surga, Allah berikan surga. Yang menginginkan dijaga dan masuk pada neraka, Allah berikan ke semuanya. Yang punya hajat untuk dikabulkan kepada Allah, Allah menerima pada waktu itu.
dan semua yang ada di majelis itu semua beroleh berkah, semua beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang saya yakin ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian pasti rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Menyebut namanya saja kita sudah terbayang setiap perbuatan-perbuatan beliau dan bagaimana pengorbanan beliau dalam dakwah ini. Bapak ibu sekalian, ketika di yaumil qiyamah, ketika manusia-manusia dikumpulkan pada satu saat itu, maka semua manusia dikumpulkan dalam keadaan khawatir. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tercengang. Manusia dikumpulkan dalam keadaan pucat, putus asa. Mereka kemudian sibuk mencari kesana kemari. Di hari itu Bapak Ibu sekalian, manusia-manusia berkumpul dan sudah bermusuhan antar keluarga. Ayah dan anak saling menuntut, ibu dan anak tidak saling mencari, keluarga terpecah belah, kekasih-kekasih saling bermusuhan. Pada saat itu seluruh manusia mencari para nabi. Mereka melihat Nabi Adam, mereka lari menuju Nabi Adam. Kemudian mereka berkata pada Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, selamatkan kami pada hari ini. Ini matahari sudah sejengkal di atas kepala. Kami sangat risau, kami sangat takut dengan hari ini. Selamat kami wahai Nabi Adam. Engkau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Engkau yang berkata-kata dengan Allah. Selamatkan kami Nabi Adam." Nabi Adam berkata, "Pergi kalian dari sini. Kami tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kami sudah pernah disuruh oleh Allah untuk menaati Allah, namun kami bermaksiat kepada Allah. Kami malu untuk meminta pada Allah. Pergi kalian daripada saya. Kami tidak bisa membantu kalian." Manusia-manusia melihat pada Nabi Isa. Mereka mendatangi pada Nabi Isa, berkata-kata yang sama. "Wahai Nabi Isa, selamatkan kami. Engkau dilahirkan oleh seorang ibu tanpa ada seorang ayah. Engkau ditiupkan langsung ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan kami wahai Nabi Isa." Nabi Isa berkata, "Pergi kalian. Kami tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kami disuruh oleh Allah untuk mendakwakan tauhid. Tapi kemudian Allah bertanya kepada kami di dalam Al-Quran, kok bisa-bisanya kamu dan ibumu jadi Tuhan-Tuhan lain selain Allah? Maka aku bermaksiat kepada Tuhanku. Pergi kalian daripada aku. Kami tidak bisa membantu kalian." Lalu kemudian pada hari itu semua nabi-nabi menolak manusia. Nabi-nabi tidak bisa bertanggung jawab pada manusia. Ada satu orang, ibu-ibu sekalian, ada satu orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali dibangkitkan di yaumil qiyamah. Dia kemudian berdiri. Begitu dia berdiri, dia tidak mencari keluarganya. Yang dia cari adalah setiap orang yang kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tanya, "Muslim?" Mengucapkan syahadat, "Muslim, Muslim." Masuk barisan belakang saya. Dikumpulkan seluruh umat-umatnya. Pada hari itu hanya dia yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi siapapun yang tersisa sedikit pun keimanan di dalam dadanya. Dikumpulkan di barisan di belakangnya, dituntun menuju pada surganya Allah yang tidak pernah akan dibuka sebelum beliau yang mengetuknya. Ketika diketuk kemudian pintu surga, ada suara dari belakang pintu surga, "Siapa?" "Muhammad. Saya membawa umat saya." Maka dibuka pintu surga, dipersilakan seluruh umatnya masuk. Kemudian baru beliau masuk. Kemudian diberikan minum daripada telaganya. Dan disitulah kemudian baru orang-orang merasakan beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui oleh beliau, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya mengaku sebagai umat beliau, tapi mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad yang kelak diselamatkan di yaumil kiamat, diberikan minum daripada telaganya bersama-sama dengan beliau. Suatu saat nanti mudah-mudahan kalau kita berjumpa dengan beliau, kita bisa memeluk beliau, menyampaikan seluruh keluh kesah yang kita dapatkan ketika di dunia, lalu kemudian bersama-sama dengan beliau memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya Allah tidak ada kenikmatan melebihi pada hari itu insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian saudara rahmati Allah, pada hari ini kita bisa berjumpa. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menghadiri, wabil khusus kepada majelis taklim ibu-ibu yang diketuai oleh Hajah EN. Masya Allah, ada Hajah EN, ada Ibu Yulia gitu kan ya. Saya tuh benar-benar gak enak sama ibu-ibu ini. Lah kenapa? Masya Allah, kayaknya saya bikin repot ibu-ibu gitu ya. Tapi insya Allah enggak. Lah kenapa? Zaman sekarang ibu-ibu lebih kuat daripada bapak-bapak ya. Jadi kalau ada yang mau nyari masalah sama ibu-ibu, mereka salah pilih musuh. Paham ibu-ibu sekalian? Lah kenapa? Di jalan itu, tanya aja sama Pak Polisi, di jalan itu yang paling berbahaya itu ibu-ibu. Nah jadi ibu-ibu kalau Pak Polisi sama ibu-ibu tuh pasti takut. Lah kenapa? Karena ibu-ibu tuh punya kekuatan istimewa. Lah bisa gimana? Dia ngasih letting ke sebelah kanan, tiba-tiba dia sebelah kiri. Itu kan ya, Masya Allah. Ketika ditabrak, marah-marah dia.
Lah kenapa? Loh, ibu tadi kasih lighting sebelah kanan, kok ibu ke sebelah kiri? Iya, maksud saya tadi ngasih lighting sebelah kanan supaya Anda ke kanan, Kak. Saya mau ke kiri. Ya, gitu. Jadi yang paling berbahaya di jalan itu ada dua katanya. Pertama, ibu-ibu naik motor, karena hanya Allah dan ibu-ibu itu yang tahu dia mau kemana. Yang kedua, konvoi motor besar, itu bahaya. Yang paling berbahaya, ibu-ibu konvoi motor besar. Itu lebih berbahaya lagi, Masya Allah. Tapi nggak ada masalah, the power of mak-mak gitu ya. Zaman sekarang itu kekuatan ibu-ibu lebih besar daripada kekuatan bapak-bapak. Masya Allah, semua perubahan di zaman sekarang itu terjadi lewat ibu-ibu. Itu saya bahas bukan tanpa data, saya ngumpulin semua data, ngumpulin semua penelitian. Ternyata mulai daripada tahun 2007, ibu-ibu itu memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, bersosial, termasuk beragama. Takbir! Kok bisa begitu sih? Nah, gampangnya begini saja misalnya. Zaman sekarang kan zaman media sosial. Nah, zaman media sosial itu menurut penelitian satu ibu-ibu itu lebih kuat daripada 10 bapak-bapak. Lah kenapa bisa begitu? Bapak-bapak kalau lihat media sosial, baca Instagram, baca syukur-syukur di like, itu yang paling parah, itu kan ya di like gitu kan ya. Tapi kalau ibu-ibu di like kan ya, kemudian di tag teman-temannya, di share kemana-mana, satu orang tag 10 orang gitu, share kemana-mana. Makanya gerakan-gerakan keumatan itu berasal dari ibu-ibu. Masya Allah. 411, 212 itu aktornya adalah ibu-ibu gitu kan ya. Lah bagaimana tidak? 212 itu saya itu jalan dari Kalideres menuju ke Monas. 17 km ibu-ibu sekalian, jalan dari Kalideres menuju ke Monas. Lah kenapa? Malu sama saudara-saudara kita di Garut jalan kaki 300 kilo. Saya jalan kaki dari Kalideres sampai ke Monas. Masya Allah, itu di samping kiri mobil-mobil Alphard parkir sebelah kiri, ibu-ibu yang nyetir, di belakang dibukain kemudian cupnya gitu kan ya, ada makanan banyak. Setiap 100 meter jalan, Bu, itu ditawarin, Ustadz, ini Ustadz ada makanan, ini Ustadz ada minuman. Sudah di belakang, Bu, lihat nih saya bawa nih, oh, ini bawain tuh anak-anaknya. Orang mau pergi 212 malah disuruh bawain buat anak. Masya Allah, ibu itu luar biasa semangatnya, Masya Allah. Maka ya hitung-hitung saja ini pemanasan, insya Allah ke reuni 212 besok insya Allah ya. Dan insya Allah 212 kemarin itu memberikan banyak sekali hidayah, Masya Allah. Ratusan orang lebih itu ngomong pada saya, banyak di antara mereka yang datang ke sana itu nggak pernah sholat, Bu. Penasaran, ini ada apa orang ngumpul sedemikian banyak. Sampai di sana mereka sholat, mengucurkan air mata, kemudian setelah itu mereka mau belajar Islam. Ada yang belum kerudungan di sana. Ada kemudian yang belum tahu tentang Islam, tahu tentang Islam dari sana. Ada orang kerjaannya cuma internet marketer, jualan di internet. Banyak sekali dia jualan, rata-rata satu bulan bisa 100-200an juta dari internet. Tapi semenjak kemudian dia main internet, datang ke 212, 411 itu, dia bilang, Ustadz kami berubah, kami jadi tahu tanggung jawab kami pada agama kami. Kami jadi tahu sebenarnya keahlian kami ini untuk apa. Ternyata yang paling tinggi adalah keahlian kami ini untuk membela agama kami, insya Allah. Maka kemudian mereka jadi pembela-pembela agama Allah. Banyak yang tercerahkan setelah 212 itu. Jadi besok itu bukan hanya sekedar reuni, tapi bagian untuk memberikan hidayah, syiar Islam pada orang-orang yang lain. Teman-teman nggak tahu, ratusan orang tertunjuki daripada kemudian acara seperti itu. Bahkan ribuan yang lain kita nggak pernah tahu, Masya Allah. Nah contohnya sekarang di antara kita juga bergabung ada mu'alaf. Ini ibu sama anaknya ini mu'alaf, Masya Allah. Ibu, mohon maaf, saya lupa namanya. Ibu namanya siapa? Siapa namanya? Foni. Nah, itu ibu Foni dan anaknya itu juga mu'alaf. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu nggak usah risau. Ibu-ibu nggak usah risau. Agama ini milik Allah, nggak usah risau. Allah punya cara untuk kemudian membuat agama ini tetap kemudian zahir di muka bumi ini, insya Allah. Ada orang-orang yang lepas hijab, di sisi lain ada orang-orang yang kemudian berhijab. Ada orang yang kemudian nggak mau lagi mempelajari agamanya, di sisi lain ada orang mempertahankan agamanya. Anda bisa jadi kehilangan banyak orang di barisan Islam, Anda dapat saya. Kenapa? Karena saya dulunya bukan Muslim. Anda dapat saya, insya Allah. Yang Allah katakan, Allah akan gantikan orang-orang itu yang tidak punya tanggung jawab terhadap agamanya dengan orang-orang yang mencintai Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Mereka senantiasa lembut kepada orang-orang Muslim, dan mereka keras terhadap kekufuran itu. Mereka kemudian tidak takut pada apapun selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-ciri golongan-golongan insya Allah Allah gantikan. Maka kita berterima kasih pada setiap pihak yang sudah membantu lancarnya acara ini. Pak Kapolres, matur nuwun sangat, Pak. Alhamdulillah Pak Kapolres kita sudah hadir. Mudah-mudahan nanti besok-besok semua perwira-perwira polisinya meramaikan masjid seperti saat ini. Alhamdulillah, kita doakan sehingga
negara ini barokah insya Allah. Negara ini dipenuhi dengan penegak-penegak hukum yang punya tanggung jawab terhadap agamanya juga insya Allah. Ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, hidayah Allah itu bisa jadi bukan dari saya dan tidak pernah dari saya. Hidayah Allah itu datang bahkan ketika ibu-ibu jalan ke sini, itu hidayah Allah sudah datang. Hidayah Allah bisa jadi datang dalam terpaan cahaya matahari yang ibu-ibu duduk di luar, bisa jadi, atau bisa jadi lewat angin-anginnya Allah ini. Ini semua makhluk Allah yang menghantarkan hidayah. Artinya apa? Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niat kita. Andaikan niat ibu-ibu baik datang ke sini, insya Allah dari situ Allah sudah beri hidayah. Kadang-kadang kita merasa aneh, kok ada orang yang nggak pernah pergi pengajian tapi dia faham tentang Islam. Ada orang yang sudah pesantren tapi tidak paham tentang Islam. Ada orang sudah setiap waktu ikut taklim tapi tidak paham tentang Islam. Ada orang yang nggak pernah ikut taklim tapi paham tentang Islam. Allah kasih hidayah pada siapapun yang dia suka. Saya sudah 15 tahun berada dalam Islam, ibu-ibu sekalian, dan saya sampai pada satu kesimpulan, ilmu Allah itu tidak pakai logika matematik. Bisa difahami? Logika matematik 2 tambah 2 sama dengan 4. Ilmu Allah bukan pakai logika matematik. Andaikan ilmu Allah pakai logika matematik, gimana ceritanya ada orang-orang kayak Adi Hidayat? Kenal dengan Ustadz Adi Hidayat? Masya Allah, itu hafalannya itu ngeri, gitu kan ya? Lah kenapa? Kata orang-orang kalau bicara tentang hafalan itu ada 4 orang. Yang cepat ngafal, cepat lupa. Ya, cepat ngafal, cepat lupa. Yang cepat ngafal, lambat lupa. Ada lagi yang lambat ngafal, lambat lupa. Yang paling ancur, lambat ngafal, cepat lupa. Tapi kalau kasusnya Ustadz Adi Hidayat itu kayaknya cepat ngapal, nggak lupa-lupa, ngeri itu. Suatu hari saya pernah menyombongkan diri, Ustadz Adi Hidayat bisa jadi dia hafal posisi-posisi Al-Quran, tapi dia nggak boleh sombong karena saya bisa hafal juga posisi-posisi yang mungkin dia nggak tahu. Lah kenapa? Saya tahu posisi kiri tengah itu Paul Pogba, paham teman sekalian? Nah, tengah atas Romeo Lukaku, gitu kan ya. Apa itu? Posisi bola, paham ya sekalian? Saya sombong bahwa saya bisa tahu posisi bola lebih baik daripada beliau. Ternyata beliau itu kalau pas nonton bola itu menit sekian dia tahu komentatornya ngomong apa. Bingung saya. Nah, kenapa? Kayaknya nggak betul lagi saya lebih tahu, gitu kan ya. Oh, ada satu yang lebih tahu, yang dia nggak mungkin lebih tahu daripada saya. Apa? Rasanya babi kayak apa? Itu dia yang tahu. Allah. Enggak. Jadi gini, yang pengen saya jelasin, Anda jangan kira ilmu Allah itu datang dari logika matematik. Tidak. Buka Al-Quran, ayat mana saja. Kalau Allah sudah berbicara tentang ilmu, maka Allah berikan kata-kata diberikan oleh Allah. Jadi bukan Anda yang cari, bukan Anda yang dapat. Hati-hati, diberikan oleh Allah. Misal contoh, yas'alunaka 'anir ruh. Maka berkatalah manusia tentang ruh. Allah katakan, kulir ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang ruh itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu itu kepada kalian oleh Allah kecuali hanya sedikit. Berarti yang ngasih ilmu siapa? Berarti Anda belajar itu belum tentu Anda punya ilmu kalau Allah nggak mau ngasih. Tapi bisa jadi Anda belajar 1, bisa jadi Allah kasih ilmu 100 kalau Allah mau. Minta pada Allah. Di awal-awal ini saya minta teman-teman sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ikhlaskan niat. Jangan sampai kita datang ke sini selain karena Allah. Jangan datang ke sini karena saya, Anda nggak akan beroleh apa-apa. Jangan datang sini karena selain Allah, Anda nggak akan beroleh apa-apa selain daripada capek. Keluar dari sini Anda cuma dapat capek, cuma dapat, oh ya ustadznya ganteng ya, oh masya Allah. Jangan. Semua karena Allah. Kalaupun ada yang datang ke sini niatnya bukan karena Allah, ikhlaskan semua karena Allah. Kalau enggak, mending Anda pulang saja. Lah kenapa? Karena Anda nggak akan dapat apa-apa dalam majelis ini. Nah, tapi kalau karena Anda karena Allah, Allah berikan apa yang Anda minta, Allah berikan apa yang Anda mau, ditambah dengan tambahan-tambahan yang begitu besar, yang insya Allah itulah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita masuk pada materinya. Pada hari ini yang kita bahas judulnya Living the Afterlife. Kalau di bahasa Indonesia kan hidup setelah hidup. Artinya apa hidup setelah hidup? Artinya adalah hidup setelah mati. Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu sekalian, kita ini di Indonesia terlalu banyak, terlalu lama dininabobokan dengan ajaran-ajaran selain Islam.
Karena itulah orang-orang Indonesia kebanyakan takut ngomongin mati. Betul begitu? Ada orang foto bertiga, jangan bertiga, nanti yang di tengah mati. Betul enggak? Oh betul. Kalau foto bertiga, nanti yang di tengah mati. Lah kenapa? Yang kiri ya mati, yang tengah ya mati, yang moto juga mati. Bapak sekalian, yang nggak moto juga mati juga. Tapi kadang-kadang kita terlalu menganggap bahwa mati itu tabu karena kita nggak ngerti mati itu apa. Dan kalau ada orang yang belum siap untuk mati, camkan kata-kata saya, ingat baik-baik kata-kata saya, mereka nggak akan hidup dengan baik. Orang bisa hidup dengan baik kalau dia tahu mati itu untuk apa. Kalau dia nggak berani mati, dia pasti nggak akan bisa hidup. Tapi kalau ada orang sudah berani mati, apalagi hidup. Bisa dipahami Ibu sekalian. Living the afterlife, menghidupi hidup setelah mati. Lah kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, zikrul maut, ingat-ingatlah mati. Karena sebaik-baik pengingat itu adalah mati. Lah kenapa teman-teman sekalian? Belajar daripada orang-orang terdahulu. Pas kita salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatiin baik-baik. Setiap kali Anda sholat, Anda minta pada Allah, ya Allah kami minta ya Allah padamu ya Allah. Dengan ibadah ini ya Allah kami minta sesuatu padamu ya Allah. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Kami minta jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bukan sembarangan jalan. Jalan siapa? Jalan yang Kau berikan nikmat sebelumnya ya Allah. Jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan para siddiqin, jalan para muslihin, jalannya orang-orang baik ya Allah, jalannya orang-orang yang pintar ya Allah, jalannya orang-orang yang benar ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan yang Kau murkai, bukan jalan-jalan orang yang tersesat, mereka yang kemudian dapat yang buruk-buruk, bukan. Coba kita lihat kematian. Kenapa Rasulullah minta kita untuk mengingat kematian? Karena pelajaran-pelajaran di masa lalu, kematian inilah yang memutus segala-galanya. Kematian memutus nafsu syahwat atas kekuasaan. Kematian memutus nafsu syahwat atas harta. Kematian memutus orang-orang yang hasad. Kematian memutus orang-orang yang bermaksiat. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Manusia-manusia yang lalai, mereka seolah-olah mulutnya nggak pernah ada batasnya, dibuka terhadap apapun juga. Dunia tidak bisa memuaskan mereka. Satu yang bisa memuaskan mereka, kalau kuburan itu tanahnya sudah masuk ke dalam mulut mereka, barulah mereka menyesal pada saat itu. Ini adalah kematian yang membuat putus asa orang-orang setangguh Fir'aun. Tahu Fir'aun Bapak Ibu sekalian? Tahu Fir'aun? Masya Allah, ini orang satu-satunya yang pernah tercatat yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa? Kalian punya Tuhan? Kalian nyembah Tuhan? Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi kalau Anda takut pada Allah, Anda harus lebih takut pada saya. Lah kenapa? Saya bisa mematikan kamu sekarang juga. Sombongnya Pak, sombongnya Bu, ini Fir'aun Masya Allah. Jadi kalau zaman sekarang ada penguasa-penguasa yang sombong, itu harus malu pada Fir'aun. Lah kenapa? Kalau Fir'aun bisa hidup lagi, ketemu sama orang yang penguasa-penguasa sombong ini, dia bilang, bro, ngapain lu bro? Gue itu dulu berkuasa banyak sekali, gue tuh berkuasa sangat luas sekali, itu aja gue nyesel, lu baru mau mulai. Udah tobat saja. Fir'aun yang sangat sombong seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika di akhir-akhir masa, dia mau bersyahadat pada Allah, dia mau bertobat pada Allah. Ketika kemudian nyawanya sudah ditenggorokan, dia mau bertobat pada Allah. Ya Allah, nyesel, saya mau bertobat, saya mau beriman pada Tuhannya Musa. Sebelum keluar kalimat syahadat untuk mengakui Allah itu, Allah sedakkan kemudian pasir supaya dia nggak bisa ngomong. Putus asa. Korun yang paling banyak hartanya di dunia. Makanya harta zaman sekarang, harta karun. Dari nama dia itu, harta korun. Andaikan dia bisa hidup lagi, bangkit dari kubur, dia bilang, bro, mau nyari apa bro? Duit, gua dulu udah banyak. Itu pun gua nyesel sebelum mati. Lah kamu baru mau mulai. Gua udah mau pulang, kamu baru mau pergi. Bisa difahami Ibu sekalian? Lah orang itu yang paling banyak hartanya, ternyata hartanya nggak bisa menolong sama sekali. Ketika dia meninggal, nyesel dia Masya Allah. Harta, kekuasaan, gak bisa menahan yang namanya mati. Mati ini kalau diingat banyak membuat orang tobat Bapak Ibu sekalian. Dan telah berlangsung dalam sejarah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bilang Fir'aun,
nggak usah bilang kemudian Qarun, nggak usah bilang orang-orang terdahulu. Yang masih kita ingat, datuk-datuk kita, kakek-kakek kita, pernah ada seseorang namanya Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Oh kenal di mana? Enggak. Tahu Buya Hamka? Tahu Buya Hamka? Masya Allah, ini orang ulama luar biasa. Saya baca buku beliau itu ketika saya masih non-muslim. Judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah itu kisahnya tentang Zainuddin sama Hayati. Hayati sama Zainuddin, Masya Allah. Saya masih ingat quotes-nya beliau yang beliau tulis dalam bukunya ketika saya baca, belum muslim. Quotes-nya, cinta itu ada banyak pintu, dan pintu yang paling baik adalah dari rasa kasihan. Masya Allah. Ini beliau ini sangat ulama, sastrawan, orang soleh, tapi dibenci banyak orang. Salah satu yang membenci beliau, termasuk yang pernah jadi presiden di Indonesia, Soekarno benci beliau. Beliau ditangkap, di penjara beliau atas tuduhan apa? Tuduhannya nggak main-main, ngeri tuduhan terhadap beliau. Apa tuduhannya? Konspirasi pembunuhan terhadap presiden. Beliau ditahan 2 tahun 4 bulan. Ditahan kemudian oleh sahabatnya sendiri, Soekarno. Tapi apa terjadi? Menjelang kematian Bung Karno nulis wasiat, kalau saya mati tolong minta pada Buya Hamka untuk mensolati jenazah saya. Itu kemudian kematian yang membuat semuanya menjadi nyata, membuat semuanya menjadi lurus, membuat semuanya menjadi jelas. Buya Hamka tidak hanya kemudian dijadikan musuh oleh Bung Karno pada saat itu. Muhammad Yamin yang termasuk kemudian yang merumuskan dasar negara berbeda pendapat dengan Buya Hamka pada satu rapat, benci sekali dengan beliau, sampai keluar kata-kata daripada Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Ternyata kebencian Muhammad Yamin kepada saya itu tidak hanya lihat daripada wajahnya, tapi juga sampai kepada hatinya. Benci sekali. Dalam tulisan-tulisannya menyerang Buya Hamka, dalam tulisan-tulisannya kemudian bagaimana caranya agar ide-ide Buya Hamka dikritik. Tapi menjelang kematiannya, lantas apa yang terjadi? Muhammad Yamin mengutus kemudian seseorang kepercayaannya, minta pada Hamka menemani saya sakratul maut. Maka kemudian Buya Hamka datang ke sana, mentalkin beliau la ilaha illallah. Kenapa? Karena Muhammad Yamin khawatir bahwa dia sama-sama orang Padang, dan atas perbuatan dia tidak diterima di kampung halamannya untuk dikubur. Lalu kemudian datanglah Buya Hamka membantu kemudian talkinnya, mati. Itu kemudian menyadarkan semua orang-orang yang pernah kemudian tersesat. Mati menyadarkan setiap orang-orang yang sombong, orang-orang yang hasad, cukuplah mati sebagai pengingat. Ini yang dibicarakan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian, ibu sekalian. Nah, karena ini membahas tentang kematian, ini berguna sekali biar ibu-ibu semangat hidup. Saya tidak bahas kematian supaya ibu-ibu lalu kemudian ingat mati kemudian nggak mau hidup. Salah. Orang yang mengingat kematian itu justru lebih semangat hidup. Bisa difahami ibu sekalian. Nah, kalau gitu kita bahas tentang kematian yang memutus seluruh angan-angan ini. Bapak ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda dalam salah satu hadis. Hadisnya pendek, namun sahabat-sahabat banyak sekali mengambil pelajaran daripada hadis ini. Apa hadisnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau orang-orang mukmin, wahai pengikut-pengikut saya, dunia ini cuma jadikan saja seperti tempat orang lewat, tempat orang yang lagi kemudian safar, orang yang lagi berpergian, au abirus sabil, atau sekedar lewat saja. Pertanyaannya, contoh sekedar lewat, nyebrang jalan itu kan sekedar lewat, betul? Ada nggak orang mau nyebrang jalan di tengah-tengah? Ada orang nyebrang jalan di tengah-tengah? Nggak ada. Kalau nyebrang jalan di tengah-tengah gimana? Yang terjadi adalah ditabrak dia. Nah, kenapa? Karena dia tengah-tengah jalan. Ini kemudian hadisnya apa? Sudahlah, dunia nggak usah dipandang itu selama-lamanya. Kita di dunia cuma untuk kemudian sementara saja. Suatu waktu Umar bin Khattab datang masuk ke dalam kamarnya Rasul. Jadi kalau seandainya Anda melihat hadis ini, coba bandingkan dengan kamar dan rumah masing-masing. Rasulullah rumahnya, kamarnya dimasuki oleh Umar bin Khattab, kemudian beliau menangis Umar bin Khattab. Lah kenapa? Ya Allah, tidurnya Rasulullah begini, tidurnya utusan Allah kok begini. Bagaimana kasurnya Rasul? Kasurnya Rasul itu pelepah-pelepah kurma ditumpuk-tumpuk, kemudian di atasnya dialasi dengan kain. Beliau tidur di situ. Ketika Umar bin Khattab masuk, beliau sedang berbaring di atas pelepah kurma itu yang merupakan kasurnya, dan ketika bangun itu punggung beliau itu bekas goresan-goresan dari bangunan pelepah kurma. Kemudian Umar menangis, ya Allah ya Rabb, ini utusan Allah tidurnya kayak begini. Sementara Kisra, Raja Persia, tidurnya di tempat yang mewah, padahal dia tidak dijamin masuk surga. Rasul berkata, sudah, dunia ini cuma sementara saja.
Cuma waktu untuk ngumpulin sesuatu yang cukup untuk kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Seandai-andai Anda ini seperti orang asing atau sekedar lewat. Ciri-ciri orang asing dan sekedar lewat, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa. Pertama, mereka tidak senang dengan keadaan safarnya. Mereka paham bahwa pergi ini cuma sementara. Mereka tahu nanti akan balik lagi, dan semua yang mereka lihat pasti akan mereka tinggalkan. Betul begitu? Contoh, saya pernah ditanya begini, Ustadz, pergi kemana tempat yang paling bagus? Saya bilang, insya Allah semua tempat bagus kalau berdakwah. Yang paling berkesan, oh ada, ketika saya disuruh pergi ke daerah namanya Gayo Luwes. Ada yang tahu? Gayo Luwes? Oh, saya kasih tahu. Dari Aceh 14 jam, dari Medan 12 jam. Jadi dari Medan saya jalan pakai mobil nyetir sendiri 12 jam menuju daerah namanya Gayo Luwes, melewati Taman Nasional Gunung Leser. Itu Masya Allah pemandangannya, Masya Allah, sebelah kanan itu tebing tinggi hijau royo-royo, sebelah kiri itu jurang. Kadang-kadang jalannya putus, Masya Allah, tapi pemandangannya luar biasa. Tapi walaupun saya merasa di situ sangat enak sekali, sangat bagus sekali, saya tahu cuma sementara, ini toh akan saya tinggalkan. Yang saya kepikiran dari awal adalah istri dan anak saya. Kenapa? Karena saya tahu keindahan yang ada di situ itu bukan keindahan yang hakiki. Yang saya rindukan tiap hari, yang kepikir tiap hari, istri dan anak saya, yang waktu itu masih umurnya 2 bulan anak saya, lagi lucu-lucunya. Nah jadi anaknya aja lagi lucu-lucunya, apalagi ibunya. Jadi kira-kira enggak. Orang yang safar itu tidak akan pernah betah dalam tempat safarnya. Dia pasti akan mau kembali pada kampung halamannya. Contoh, istri saya dari Pati, Jawa Tengah. Di kampungnya itu miskin luar biasa. Maka banyak orang merantau ke Jakarta untuk jadi tukang jahit biasanya di Pati itu, di daerah desa-desanya. Saya pernah diajak sama dia, Bi, pergi yuk ke tempat sepupu. Lah kemana? Jembatan 5. Oh jembatan 5, boleh. Pas saya datang sana, Masya Allah, masuk jembatan 5 tuh saya lihat, ini kayak nggak ada orang pernah hidup di sini ini kayaknya. Lah kenapa? Nggak layak jadi tempat hidup manusia, Masya Allah. Itu bangunan bertumpuk-tumpuk, di tengah-tengahnya dikasihin kayu, di tengah-tengah ada manusia tidur, gitu kan ya, yang kayak loteng, bahkan lebih sempit daripada loteng. Saya jalan ke tempat kos-kosan, kemudian sepupunya dianterin ke sebuah tempat sekitar 3 kali 2 meter, enggak nyampe, 2 kali 1,5 meter gitu kan ya. Di situ cuma ada kasur lipat, lalu kemudian rice cooker sama baju-bajunya ditumpuk-tumpuk di situ. Pas saya datang sana saya bilang, luar biasa, masih ada orang bisa hidup kayak begini ya, nggak ada jendela, nggak ada apa-apa, nggak ada ventilasi. Lalu kemudian saya merasa pengen pergi ke WC, saya tanya, ini pergi ke WC-nya kemana ya? Dia bilang, ada Ustadz di luar, kira-kira 150 meter dari sini, nanti ada WC umum, bilang aja nama saya, nanti boleh masuk. Nggak jadi, saya bilang gitu. Masya Allah. Tapi ternyata pas pulang kampung ke Pati, saya diajak pergi ke rumahnya dia. Saya kaget, rumahnya dia di kampung lebih bagus daripada rumah saya di Jakarta. Karena rumah saya di Jakarta masih ngontrak, ternyata dia sudah punya rumah di kampung yang mewah. Saya tanya, loh Kang, itu pas di Jakarta kos-kosnya begitu, kok di kampung rumahnya bagus begini? Dia bilang, ya kita kan ini cuma merantau. Duit dia ternyata dapat 10 di Jakarta, cuma dipakai 2, 8 dikirim ke kampung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dunia bukan kampung halaman. Karena Jakarta bukan kampung halaman. Kampung halaman dia di kampungnya di Pati, makanya dia buat rumah di sana. Bisa difahami Ibu sekalian? Pertanyaan saya, siapa yang merantau ke Jakarta? Yang punya rumah? Yang sudah punya rumah? Yang sudah punya rumah berarti bukan perantau, paham ya? Nah jadi kalau ada yang ditanya, Ustadz udah 20 tahun jadi Ustadz kok nggak punya rumah? Nggak apa-apa. Lah kenapa? Ini cuma tempat perantauan. Kampung halaman di surga. Itu alasan orang kere, paham Ibu sekalian? Jelas sampai di sini? Orang yang merantau, kampung halamannya adalah di surga. Dan Rasul sampaikan kepada kita bahwa kampung halaman kita di surga, di akhirat. Maka jangan jadi manusia-manusia dunia. Apa itu manusia-manusia dunia? Manusia yang bodoh, kata Rasul. Lah kenapa bodoh? Karena dia mengejar sesuatu yang gak jelas. Dia mengejar sesuatu yang pasti rusak. Dia ngejar sesuatu yang pasti akan hilang. Ngapain? Contoh, coba lihat nikmat dunia. Kalau ada orang masih ngejar nikmat dunia berlebihan, lalu kemudian melalaikan akhiratnya, kita nggak tahu lagi mau ngomong apa. Coba lihat, Bapak Ibu paling senang makan apa? Paling senang makan apa? Bakso. Oke, bakso. Apalagi bakso yang gratis. Gratisnya itu yang ibu senang, bukan baksonya gitu ya. Oke, ditraktir makan bakso gratis atau mangkok, nikmat? Nikmat. Apalagi pas lapar. Mangkok kedua ditraktir lagi, nikmat?
Enggak senikmat mangkok pertama. Mangkok ketiga berkurang lagi nikmatnya. Mangkok keempat berkurang lagi nikmatnya. Catat baik-baik, kalau Anda di dunia ini nyari nikmat dunia, Anda akan merasa bosan, Anda akan merasa stres. Lah kenapa? Setiap Anda nikmati nikmat itu, berkurang nikmatnya sampai habis. Kalau enggak Anda nikmati terus-menerus sampai berkurang, nikmat itu sudah pergi meninggalkan Anda. Bisa dipahami Ibu sekalian? Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Yang jomblo, jangan malu, yang jomblo. Pengen menikah? Pengen nikah? Semua yang Anda bisa bayangkan tentang pernikahan yang paling nikmat nggak akan lebih daripada 3 menit, 5 menit, 10 menit. Paham kira-kira saya? Nggak akan lebih. Nikmat dunia itu ada batasnya, Bu. Ada batasnya, Pak. Anda mau cari sebanyak apa? Itu nikmat meninggalkan Anda. Kalau nggak Anda bosan dengan nikmat itu. Maka hanya orang-orang yang bodoh, kata Rasulullah, yang dia mati-matian mencari sesuatu yang nggak bakal dibawa setelah mati. Bisa difahami Bapak sekalian, kita ini makhluk-makhluk akhirat, Masya Allah. Maka kemudian disampaikan kepada kita, ini hadis yang lain, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Wahai orang-orang yang pintar, wahai orang-orang yang cerdas, coba sadari baik-baik, dunia itu di sisi kalian tidak lebih, kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu adalah merupakan sijen, merupakan penjara bagi orang-orang mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Artinya adalah apa? Orang mukmin tidak bakal dia betah hidup di dunia. Orang mukmin keingetan terus kampung halamannya. Seberapapun enaknya di Amerika ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Hong Kong, Australia ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Eropa ketika saya dakwah di sana, saya paling rindu dengan rumah, Ibu sekalian. Lah kenapa? Itu kampung kita. Maka kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi mukmin dan surga bagi kafir. Maksudnya gimana? Kita nggak boleh enak-enakan di dunia? Boleh, tapi jangan terlena. Anda jangan anggap ini semuanya. Suatu waktu pernah ada kisah seorang ulama, namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenal? Oh enggak, sudah bagus. Tahu? Tahu, bagus. Namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau seorang hakim kepala di masa pemerintahan Islam pada saat itu. Beliau punya kereta kuda bagus, beliau punya pakaian bagus. Ketika kemudian beliau berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba dihadang oleh seorang Yahudi yang lusuh bajunya, perawakannya kotor. Kemudian dia bilang, wahai Yahudi, sebentar, jangan pergi dulu. Saya punya pertanyaan pada Anda yang harus Anda jawab. Silahkan, apa pertanyaannya? Lalu Yahudi bilang, saya hafal hadis Rasul. Aneh ya? Yahudi zaman dulu hafal hadis Rasul. Muslim zaman sekarang yang dihafal hadisnya Yahudi. Paham Bapak Ibu sekalian? Yahudi zaman dulu, kami hafal hadisnya Rasul. Apa? Nih, hadis yang diomongkan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wahai imam, kata Muhammad Rasulmu, dunia seperti penjara bagi orang-orang mukmin dan seperti surga bagi orang-orang kafir. Tapi lihat dirimu, bajumu mewah, kereta kudamu mewah. Mana ini adalah sebuah penjara, sedangkan saya katanya kafir, tapi ternyata nih baju saya lusuh, saya nggak punya kerjaan seperti Anda, makan pun saya nggak tahu makan dari mana. Imam Ibnu Hajar kemudian ketawa lalu bilang begini, wahai Yahudi, dengarkan baik-baik, di dunia saya punya baju yang baik, saya punya kendaraan yang baik, saya punya rumah yang baik, tapi bila dibandingkan dengan surga kampung halaman saya yang sudah Allah janjikan pada saya, ini sudah siksaan. Karena kebayang-bayangannya surga terus, ini siksaan. Kapan balik ke sana? Saya menunggu kapan balik, karena itu sudah kemudian bayangannya surga. Bisa difahami Ibu sekalian? Tapi engkau wahai Yahudi, engkau sekarang bajumu lusuh, engkau sekarang kotor, engkau sekarang nggak punya apa-apa. Tapi ini sekarang dibandingkan neraka yang sudah menunggu kamu, ini sudah kayak surga. Nikmati saja. Mendengar itu langsung Yahudinya masuk Islam. Paham Ibu sekalian? Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan adalah surga bagi orang-orang yang kafir. Lah kenapa? Dunia nggak berharga Bapak Ibu sekalian. Dunia tuh nggak ada harganya. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Lah kenapa? Kalau dia sudah masuk hati, Bu, nggak mudah dikeluarkan. Ciri-cirinya apa? Kalau Anda kehilangan sesuatu soalan dunia, lalu Anda kemudian merasa marah sama Allah, berarti hati-hati, jangan-jangan dunia ini masih dalam hati Anda, bukan Allah di dalam hati Anda. Ada orang kehilangan anak, kemudian meronta-ronta, ya Allah, kenapa anak saya yang diambil, ya Allah, kenapa nggak anak orang lain saja? Saya sudah berusaha sholat, berusaha taat, berkerudung, berhijab, kenapa anak saya diambil oleh Allah? Sementara dia maksiat, dia itu kemudian orang yang jahat, kenapa anaknya sehat-sehat saja? Kalau dia masih merasa begitu, dunia sudah masuk dalam hatinya. Lah kenapa? Dunia sudah mempengaruhi dirinya, lebih dia sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketentuannya. Bisa difahami Ibu sekalian? Abu Bakar, ad-dunya
jangan jadikan dunia dalam hati kami, taruh saja dunia ini dalam tangan kami. Lah kenapa bisa begitu? Nggak ada harganya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, suatu waktu Umar bin Khattab ketika masih hidup dan menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu, maka kemudian datang harta-harta benda hasil rampasan perang dari pasukan-pasukan yang menaklukkan Persia. Ibu-ibu tahu seperti apa kemudian kekayaan orang Persia? Masya Allah, Persia itu memimpin dunia selama 1200 tahun. Lalu kemudian mengumpulkan kekayaan-kekayaan dunia di situ, diambil oleh kaum muslimin, ditaruh di depan Umar, emas bertumpuk-tumpuk, gajah-gajah bentuknya emas, kuda-kuda dari emas, itu ditumpukkan di depan Umar bin Khattab. Lalu dikatakan kepada Umar bin Khattab, selamat wahai Amirul Mukminin, inilah kejayaan yang belum pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pencapaian-pencapaian ini. Umar langsung nangis. Orang yang tegas itu langsung nangis. Lalu kemudian berkata pada orang-orang yang berkata pada dia, kamu dusta, kamu bohong, kamu bilang ini semua harta dunia adalah sebuah kemuliaan, bohong kamu semua. Lah kenapa? Kalau ini adalah kemuliaan, kalau ini adalah kebaikan, pasti sudah datang kepada dua orang yang lebih mulia daripada saya, lebih baik daripada saya. Siapa? Abu Bakar dan Rasulullah sudah menikmati ini kalau ini baik. Umar berkata, enggak. Anda kira, Anda melihat orang kaya, Anda kemudian merasa mulia dengan situ? Anda melihat orang yang banyak duit, kemudian Allah memuliakan dia? Belum tentu. Allah nggak pernah memuliakan hamba-hambanya dengan perkara seperti itu. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, itu baru dimuliakan Allah. Kalau hartanya digunakan untuk membela agama Allah, itu baru mulia. Tapi kalau hartanya doang, belum tentu. Jangan jadikan dunia ini di dalam hati kami. Cukup taruh di dalam tangan kami. Kami bisa gunakan untuk infakkan di jalan Allah. Kami bisa gunakan untuk kemudian di jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Apalagi kemudian harga dunia itu kayak apa sih? Karena dunia dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian mengajak para sahabat berpikir tentang dunia dan akhirat. Lalu kemudian Rasul berkata, berapa sih harga dunia? Nih harga dunia, kata Rasulullah. Maka tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat yang menunggu Anda semua, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, tidaklah semua itu kecuali seperti salah seorang mencelupkan jemarinya ke dalam lautan, kemudian diangkat jemarinya. Kemudian perhatikan berapa tetes yang mampu dia angkat. Berapa tetes? 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Maka ujar Rasulullah, itu semua yang mampu Anda angkat airnya itu ibarat nikmat Allah yang Allah bagi rata pada seluruh manusia, karena sifat rahmannya dibagi rata pada seluruh manusia, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes itu dari zamannya Adam sampai yaumil qiyamah. Itu dikasih pada seluruh manusia, itu nikmat-nikmatnya itu dibagi dari tetesan itu. Sementara yang menunggu Anda di surga adalah lautan yang Allah siapkan kenikmatannya, layaknya seperti itu. Kira-kira pilih mana, Bu? Yang setetes atau selautan? Selautan. Yang setetes nggak mau berarti? Nah, kalau nggak mau transfer ke saya segera ya. Oke, yang pilih dia mana? Setetes atau selautan? Dua-duanya. Bagus. Itulah manusia serakah itu kan ya, maunya dua-duanya. Tapi nggak apa-apa, setetes ya kita mau, tapi selautan yang kita mau. Tapi yang harus kita ingat adalah lautan yang menunggu kita di Masya Allah. Ini yang selalu harus kita ingat. Maka para sahabat itu senantiasa lupa daratan, tapi nggak pernah lupa lautan. Karena inilah ibarat surga yang disediakan oleh Allah. Maka jangan heran para sahabat itu mentalnya Masya Allah, nggak takut apapun juga. Lalu kenapa? Lihat nih, lautan ini yang kebayang-bayang. Suatu waktu ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Siapa namanya? Hanzalah. Hanzalah ini berkulit hitam. Berarti tidak sesempurna kemudian sahabat-sahabat lain yang ganteng-ganteng dan tinggi-tinggi, gitu kan ya. Tapi akhirnya dia mengakhiri kejombloannya dia, Masya Allah. Dia menikah dengan gadis pilihannya. Dinikahkan dia dengan gadis pilihannya. Kemudian ketika sudah nikah, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, pada malam pertama muncul perintah jihad perang Uhud. Ketika muncul perang jihad perang Uhud, dia bersegera menyambut seruan Rasulullah, kemudian pergi berjihad, kemudian meninggal pas jihad. Ketika meninggal pas jihad, ketika Rasulullah melihat 73 syuhada perang Uhud itu, salah satunya mayat Hanzalah. Rasulullah katakan, coba tanya sama istrinya, apa yang terjadi pada bapak ini sehingga saya melihat dia sekarang lagi dimandikan oleh malaikat? Loh, Rasulullah, bukannya yang sudah syahid nggak perlu dimandikan lagi? Coba tanya aja sama istrinya. Ditanyakan pada istrinya Hanzalah, kenapa bapaknya ini ketika itu dilihat oleh Rasulullah dimandikan malaikat? Ternyata istrinya cerita, itu si abang pas lagi malam pertama, setelah selesai malam pertama dengar perintah jihad, nggak sempat mandi wajib.
Karena saking kemudian girangnya, gitu kan ya, nggak sempat mandi wajib lagi, langsung kemudian mempersiapkan peralatan perang, lalu maju terbunuh. Berarti dia mati dalam keadaan junub. Paham Bapak Ibu sekalian? Lalu kemudian dia dimandikan malaikat. Kalau kita bisa mikir kira-kira pikiran Hanzalah seperti apa, kira-kira mikirnya begini. Ya Allah, akhirnya aku jomblo, sekarang bisa menikah. Masya Allah, nikmatnya menikah ya Allah. Tapi ketika dia habis menikmati nikmatnya menikah itu, yang kepikir begini, ya Allah, yang setetes aja udah kayak begini, apalagi yang selautan aja. Maka nggak sabar dia. Bisa difahami ibu-ibu sekalian. Lah ini kemudian para sahabat Rasulullah, Masya Allah. Maka pertanyaannya adalah, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu, kita perantauan. Kampungnya di mana? Akhirat. Surga atau neraka? Ada dua loh. Surga, bagus. Kampungnya di mana? Surga. Kita perantauan, kampungnya di surga. Pertanyaannya tinggal berapa lama kita merantau? Berapa lama, Bu? Gak tahu. Kira-kira. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan umat Nabi Muhammad, umurnya mereka itu kata Rasul antara 60 sama 70. Yang sudah 60, yang sudah 60 ke atas. Oh belum ada. Ibu 60 berapa? 66. Oh sudah bonus 3 tahun Ibu. Tolong disiapkan Ibu ya. Kurang ajar Ustaz. Oh itu bukan kurang ajar. Kan saya sudah bilang dari awal, mati itu jangan ditabukan. Beliau sudah lebih tua daripada kita. Belum tentu beliau duluan. Gitu kan ya? Bisa jadi beliau duluan, kita belakangan. Bisa jadi. Bisa jadi beliau, bisa jadi kita belakangan, beliau duluan. Bisa jadi. Oh kebalik. Baik. Bisa jadi kita duluan, tapi beliau lebih dulu. Oh enggak, itu kan ya. Enggak, jadi gini. Lama perantauan ini berapa lama? Lamanya kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Pertanyaan saya, kalau perantauan ini adalah 60 sampai 70 tahun dan Nabi Muhammad wafat ketika umur 63 tahun, pertanyaan saya, ini lama atau sebentar? Ini lama atau sebentar? Oke, siapa yang sudah punya anak 3? Kayaknya baru kemarin ya nikah ya. Masya Allah. Kayaknya baru kemarin anak itu lahir. Kayaknya baru kemarin anak itu kita ingat banget. Tapi sekarang hidup berlangsung begitu cepat. Saya itu Masya Allah. Kemarin itu saya lihat, anak saya yang pertama tuh perempuan. Saya lihat, ya Allah, sudah mulai muncul dadanya. Ya Allah. Saya langsung pusing kepala saya serius. Lah kenapa? Berarti sebentar lagi dia balik. Wah masalah baru saya gitu. Lah kenapa? Enggak saya sangka. Kayaknya baru kemarin dia lihat, saya masih ingat, saya bacain azan pada dia, saya masih ingat, saya bacain surat-surat yang saya hafal semua pada dia ketika dia lihat. Sekarang udah mau balik Bu, ya Allah kehilangan anak saya bilang gitu. Nah kenapa? Kayaknya cepet sekali. Sudah umur 9 tahun, besok umur 10 tahun, cepet sekali. Kita kira kayaknya lama, tapi hidup nih kayaknya lama, tapi bener-bener sebentar. Hidup itu sangat cepat berlalu Bapak Ibu sekalian. Tanpa kita sadari, kita lahir. Lalu kemudian setelah kita dewasa, sampai pada satu titik tertentu, kemudian kita berkurang, lalu mati. Betul begitu? Coba lihat, siapapun Anda, kekuasaan Anda apapun, pangkat Anda apapun, duit Anda sebanyak apapun, catat kata-kata saya, titik paling tinggi manusia itu 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena itulah yang menjadi waktu Rasulullah diangkat jadi Nabi. Dan di dalam Al-Quran itu ada satu ayat khusus doa orang-orang yang sudah sampai 40 tahun. Jadi 39, yang 39. Yang 39, nanti hafalin ya. Nanti ada ayatnya di dalam Al-Quran untuk 40 tahun. Jadi dibaca ketika sudah berumur 40 tahun. Lah kenapa? Menurut orang Cina, sebelum saya masuk Islam, bapak saya cerita, menurut orang Cina, ada orang sudah sampai 40 tahun dan dia nggak jadi siapa-siapa, kemungkinan besar sampai mati dia bukan siapa-siapa. Lah kenapa? Karena 40 tahun itu Rasulullah tuh dibina, ditempa sampai umur 40 tahun, sesempurna-sempurna manusia jadi nabi. Karena sudah lengkap al-amin, sudah lengkap cerdasnya, sudah lengkap segala-galanya. 40 tahun. Bisa difahami? Coba lihat. 0, 40, 80. Cocok? 0 baru lahir, 40, 80 mati. Cocok zaman sekarang? Cocok. Enggak cocok Ustadz, katanya 60 sampai 70. Oke, 35. 0, 35, 70. Cocok? Tapi ambil 40 boleh? Coba lihat manusia. Lihat manusia ya. 0, 40 paling tinggi, balik lagi ke bawah. Kayak parabola. Bisa difahami ya? Parabola terbalik. Coba kita lihat. 0 lahir, nggak bisa apa-apa Anda. Makan susah, tidur nggak bisa. Gitu kan ya? Mau jalan-jalan, apalagi.
Tiba-tiba Anda kemudian beranjak dewasa, mulai belajar makan sendiri, mulai belajar mandi sendiri, bisa ngingat nama orang, sudah mulai ngomong mama, papa, gitu kan ya, sudah mulai Allah, lalu kemudian naik lagi bisa belajar sholat, bisa kemudian pergi kemana-mana, bisa lari, bisa kemudian beli apapun, bisa kerja, sampai titik umur 40. Setelah 40, nurun itu semua, nurun itu semua. Yang tadinya bisa lari 2 jam tanpa henti, sekarang 15 menit ngos-ngosan. Yang tadinya bisa makan sendiri, sekarang makan harus bubur. Lah kenapa? Karena giginya sudah mulai hilang. Yang tadinya kemana-mana bisa kemudian lari-lari, sekarang pakai minyak angin, gitu kan ya. Masya Allah, jalan masuk mobil, tiba-tiba ini bau apa nih, gitu kan ya. Bau-bau ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah diintai malaikat maut, kan itu kan. Sudah pakainya bukan minyak wangi lagi, minyak angin. Nah, turun lagi ke bawah, sudah mulai lupa nama orang, sudah mulai susah untuk berbicara, sudah mulai tahu nggak enak kemudian pinggangnya, jalan sudah susah. Balik lagi nggak? Balik, dimandiin lagi. Gitu kan ya? Kemudian nunggu mati, kan itu kan ya? Lah, makanya kata Rasulullah, itu yang namanya mati itu pengingat paling besar bagi orang-orang tua. Dan para ulama berkata, kalau ada orang tua nggak ingat mati, itu kurang ajar. Kalau anak muda nggak ingat mati, masih wajar karena mereka masih muda. Walaupun itu juga nggak wajar sebenarnya. Tapi kalau ada orang tua nggak mau beribadah, mau ngomong apa lagi? Karena dia harusnya sudah menyadari semakin dekat dia di arah-arah awal tadi. Bisa difahami? Lihat ya. 20 lagi on-onnya. 30 masih ada nafsu tapi dikit. 40 bijaksana. 30 tambah 10 berapa? 50. Itu kayak orang umur 30 mulai muncul puber kedua. Umur 60 udah kayak umur 20. Oh, tiba-tiba naksir sama orang. Puber kedua lagi. Bisa dipahami? Turun lagi setelah 70 kayak anak kecil. Betul begitu? Ada yang punya orang tua sudah 70 tahun. Kadang permintaannya aneh-aneh. Betul begitu? Saya tuh pernah nganterin umroh seorang ibu-ibu dan bapak-bapak yang diantar sama anak-anaknya. Tahu nggak permintaan ibunya apa? Nak, saya mau beli sesuatu. Mau beli apa? Mobil. Saya nggak sebutkan namanya. Untuk apa? Saya mau nyetir. Kadang-kadang. Tapi kalau Anda sudah punya orang tua sedek kayak gitu, temenin baik-baik. Itu sudah tanda-tanda sudah deket. Lah kenapa? Karena sudah balik lagi. Makanya kalau ada orang tua sama cucunya main-main, itu klop. Lah kenapa? Karena sudah sama frekuensi otaknya. Bisa difahami? Kadang-kadang nangis sendiri. Kadang-kadang kalau nggak diperhatiin sama anaknya dikit aja rasanya sakit hati. Kadang-kadang nelpon cuma pengen dengar suaranya anaknya. Apa bedanya sama anak kecil? Enggak, saya nggak mau bukan menghina orang tua, tidak sama sekali. Saya cuma mau ngomong sama Anda, sadari atau tidak sadari, hidup Anda itu turun setelah 40. Turun ke tempat yang namanya mati, bisa difahami Ibu sekalian. Lah inilah kemudian hidup manusia semuanya begitu, nggak ada yang terkecuali. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan kepada kita, berapa lama perantauan kita? Dalam satu ayat Allah bertanya, berapa tahun kan lamanya kamu tinggal di bumi? Pada orang-orang yang baru dibangkitkan. Kam labistum fil ardi adada sinin. Wahai manusia yang baru-baru bangkit itu, berapa lama kalian tinggal di bumi? Maka coba lihat, jawabannya coba lihat. Pertanyaannya berapa tahun? Berarti harusnya jawabannya sekian tahun. Betul kan ya? Tapi jawabannya bukan tahun. Labisna yauman au ba'do yaum. Enggak ya Allah, kami enggak tinggal tahunan. Kami tinggal di bumi itu cuma sehari atau setengah hari. Kami enggak merasa tahunan. Padahal Anda semua hidup di sini tahunan. Betul begitu? Ada yang sudah 60, ada yang sudah 40, ada yang sudah 20. Saya 33 tahun hidup di bumi. Tapi ketika mati, kita nggak akan merasa kecuali cuma sehari atau setengah hari. Setengah hari atau sehari pol maksimal. Bisa difahami Ibu sekalian? Dalam ayat yang lain kira-kira juga sama. Berapa lama kita tinggal di bumi? Mereka merasa di yaumil kiamah tidak tinggal seolah-olah melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Sama, setengah hari, sehari. Dalam ayat yang lain sama, di waktu kemudian apa? Di waktu siang hari mereka saling berkenalan. Berarti sekitar 2,5-3 jam saja. Bisa difahami Ibu sekalian? Kita merasa hidup kita lama. 60-70 tahun, tapi sebenarnya sangat singkat sekali. Kenapa sangat singkat? Lihat, di hari manusia merasa hidupnya sangat singkat. Kapan hari itu? Yaumil, tahu yaumil kiamah ibu-ibu sekalian? Nih yaumil kiamah, gambaran saja. Padang Masyhar, tempat seluruh manusia dikumpulkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berwarna putih. Kemudian tidak ada gundukan, tidak ada kemudian lekukan di bawahnya. Semua manusia dikumpulkan setara di situ. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua manusia dikumpulkan setara di situ. Dan pada hati itu kata Rasulullah SAW, coba bayangkan baik-baik. Bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di dalam satu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah dalam wadahnya. Tahu anak-anak panah dalam wadahnya? Berhimpit-himpitan satu sama lain tanpa jeda.
Dan pada waktu itu kalian dikumpulkan selama 50.000 tahun dan dia sama sekali tidak mempedulikan kalian. Dan kalian semua telanjang, kata Rasulullah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kami telanjang, bukankah kami saling melihat? Rasul katakan, jangankan saling melihat, bahkan urusan diri sendiri saja mereka sudah sibuk sekali, dan orang tua mereka sudah tidak peduli. Bisa difahami Ibu sekalian? Matahari diangkat sejengkal di atas kepala. Seluruh manusia, kata Rasulullah, tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai batas telinga atau sampai batas hidungnya, sehingga mereka harus begini untuk kemudian bisa bernafas. 50.000 tahun Ibu sekalian. Lama atau sebentar? Kalau seandainya Anda nunggu 2 menit, 2 menit itu lama atau sebentar? 2 menit dibandingkan 1 menit, 2 menit lama. Tapi 2 menit dibandingkan dengan 2 jam, dibandingkan dengan 1 hari, 2 menit sangat singkat. Kalau andaikan kita dikumpulkan di yaumil qiyamah 50.000 tahun, dan taruhlah Anda di dunia mati 70 tahun, 70 tahun dibandingkan 50.000 tahun, lebih lama yang mana? Kalau kita hitung pakai rumus matematik, maka waktu itu Bapak Ibu sekalian, Anda tidak merasa hidup di dunia, kecuali hanya selama 2 menit 1 detik. Sebentar, 2 menit 1 detik. Loh tadi Ustaz kayak 2 jam 3 jam apa? Berikut di kuburannya sekalian. Saya difahami sekalian. Makanya orang-orang coba baca semua dalil Al-Quran, coba baca semua dalil dalam hadis. Manusia-manusia ketika dibangkitkan, ditunjukkan amal-amalnya. Orang-orang yang kemudian beramal-amal yang jelek berkata, ya Rob, aku itu cuma nikmat selama 2 menit 1 detik. Aku beli kenikmatan itu untuk kesengsaraan selama yaumil qiyamah. Ya Allah, mereka stres, mereka nyesel, lalu bilang seperti dalam Al-Quran, ya Rob, sehari aja, nggak boleh sehari, sebentar saja, barang sholat 2 rakaat, nambah amal saya Rob. Nggak boleh, sudah selesai. 2 menit 1 detik kamu beli seluruh kebahagiaan kamu itu. Di dunia kamu ambil di dunia itu untuk menzalimi orang, kamu ambil di dunia itu untuk bersikap sombong, kamu ambil di dunia itu untuk menyusahkan orang lain. Kamu ambil semua itu, dan sekarang sudah balasannya bagimu. Dan orang-orang yang pada waktu itu berbuat baik di dunia, alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, cuma susah saya 2 menit 1 detik. Untuk kebahagiaan yang sangat banyak sekali. Ditanya dia pada waktu itu, sebagaimana ditanya di dalam hadis, ada manusia yang paling besar siksaannya di dunia. Kemudian ditanyakan pada dia setelah masuk pada surganya Allah, ditanyakan, apa saja penderitaanmu di dunia? Dia jawab, saya sudah lupa. Lah kenapa? Nggak kehitung, cuma 2 menit 1 detik saya sengsara. Pertanyaan saya, ketika Anda berpuasa, Anda merasa lapar banget, kerongkongan kering, ya Allah. Anda kan bisa minum, ngelihat minum, ya Allah, ngelihat kecoa kayak kurma gitu kan, Masya Allah. Aus, lapar banget. Allahu Akbar, azan. Anda minum seteguk air, Anda minum kurma. Apa yang Anda rasakan? Alhamdulillah. Ditanya, bagaimana tadi puasanya? Wah, saya sudah nggak ingat. Pernah nggak dengar ada orang pas buka puasa, tadi itu susah banget gue pokoknya, kerongkongan kering? Pernah ada yang begitu? Nggak ada. Nggak ada orang yang ingat tentang puasanya ketika sudah berbuka. Persis ketika sampai yaumil qiyamah, alhamdulillah, cuma menderita 2 menit 1 detik, ya Allah, cuma 2 menit 1 detik aku kepanasan ketika kerudungan. Itu aja nggak semuanya kepanasan. Cuma 2 menit 1 detik aku mau tahajud, aku mau puasa, aku mau sholat. Cuma 2 menit 1 detik. Ganjaranmu ya Allah, ya Rob. 2 menit 1 detik. Mau pilih mana Ibu sekalian? Yang nyesel atau yang merasa bersyukur? Insya Allah. Coba kita lihat Ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan pada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Saya pernah ditanya sama orang, Ustadz, ciri-ciri orang yang bakal mati apa? Mudah, dia bernafas. Jelas. Karena kata Allah, setiap yang masih nafas dia bakal mati. Bisa difahami Ibu sekalian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah datang ajalnya, engkau tidak akan dapat memundurkan barang sesat dan engkau tidak akan dapat memajukan barang sesat. Jadi jangan takut untuk apapun. Bisa difahami Ibu sekalian. Lah kenapa? Takdir Allah itu sudah tetap. Rasulullah SAW menyampaikan, kebenaran yang engkau sampaikan tidak mempercepat ajalmu, tidak menyempitkan rizkimu. Kalau Allah pengen memberi kamu rizki, nggak ada yang bisa menghalangi manusia daripada itu. Dan kalau Allah pengen mengambil nyawamu, manusia tidak ada yang bisa menghalangi. Bisa difahami Ibu sekalian? Itu akidah, itu tauhid. Maka takut kepada makhluk itu haram hukumnya. Bisa difahami Ibu sekalian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ketika datang ajal mereka, tidak dapat mengundurkan dan tidak bisa memajukan. Coba lihat Ibu sekalian. Rasulullah SAW menyampaikan, manusia seakan-akan dikepung oleh 99 macam kematian. Kalau semua gagal mengenainya, ada satu yang tidak mungkin luput,
Tidak mungkin lepas. Apa namanya? Usia tua. Makanya yang sudah tua-tua, sadarlah. Kalau tua nggak bisa membuat Anda sadar, lalu apalagi yang bisa membuat Anda sadar? Gitu kan ya? Tapi yang muda-muda bukannya harus kemudian merasa enak, merasa aman. Salah. Ada orang muda bilang pada saya, tenang aja Ustaz, kerudung pas tua aja, sholat pas tua aja. Saya bilang pada dia, pergi ke rumah sakit sekarang. Pergi ke rumah sakit sekarang, tanya sama petugas rumah sakit.